Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini, saya Titi Nurhidayati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDIT Tunas Mulia Kabupaten Gunung Kidul, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri melalui 3 pertanyaan berikut. Pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Saya percaya tentang siswa dan pembelajaran di kelas sebagaimana modul 1.1 bahwa 1. Guru mendominasi pembelajaran di kelas. Dalam pembelajaran di kelas, saya sangat mendominasi. Siswa hanya mendengarkan saja. Kedua, pembelajaran berfokus pada ketercapaian materi. Pada sesi ini, terkadang saya lupa bahwa pendidikan tidak hanya sekedar transfer ilmu saja, tetapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan selain aspek kognitif. Ketiga, guru sedikit memahami karakteristik siswa. Saya kadang cenderung menyamaratakan kemampuan siswa dengan melakukan pembelajaran sesuai zona nyaman saya, tanpa melihat perbedaan karakteristik siswa. Yang keempat, motivasi belajar rendah dan sedikit siswa yang aktif. Saya seringkali melihat anak lesu, kurang semangat saat saya menjelaskan materi. Kemudian, ketika saya bertanya kepada siswa tersebut, apakah ada pertanyaan dari penjelasan saya? Maka anak-anak itu cenderung diam saja. Dan yang menjadi fokus utama saya adalah suasana kelas yang tertib dan siswa memahami materi yang sudah saya sampaikan. Berikut adalah gambaran suasana pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari materi modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1.1, yang berubah dari perilaku saya adalah 1. Perubahan pemikiran. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Di sini siswa bebas memilih sumber belajar apa saja dan dari mana saja yang akan mereka gunakan untuk belajar. Apapun yang ada di sekitar siswa bisa digunakan sebagai sumber belajar. Tugas guru hanya menuntun dan mengarahkan tentang hal yang baik dan tidak baik. Pembelajaran yang berpusat pada anak. Siswa jadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka bisa mengkonstruksi pengetahuannya dan menghargai setiap karakteristik belajar anak. Di sini setiap anak adalah unik, karena mereka terlahir berbeda-beda. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini, pembelajaran akan lebih berwarna, dan saya sebagai guru harus bisa menuntun sesuai dengan kodratnya. Nah, selain merubah pemikiran, setelah mempelajari modul 1.1 juga dapat merubah perilaku saya, antara lain, 1. Melaksanakan pembelajaran yang menarik. Kedua, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Ini sangat penting untuk kita terapkan pada anak zaman sekarang. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan menjadikan banyak anak hilang nilai-nilai budaya. Saya sadar sebagai guru harus bisa memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari sesuai dengan kearifan lokal dan budaya setempat. Ketiga, siswa diberi kebebasan untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan sesuai kreativitasnya. Dan yang keempat, menuntun secara kodrat, melihat bakat siswa. Apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Kedua, menerapkan pembelajaran berbasis budaya dan kearifan lokal. Ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar yang terintegrasi dengan pencapaian profil belajar Pancasila. Konsep merdeka belajar adalah bagaimana guru memberikan kebebasan kepada anak untuk bereksplorasi terhadap pengetahuannya untuk menemukan ide-ide kreativitas dan inovatif. Keempat,
Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Saya senantiasa akan memberikan teladan yang baik kepada siswa agar perilaku sehari-hari mereka sesuai dengan budaya yang baik. Yang kelima, menerapkan sistem AMONG dalam pembelajaran atau pembelajaran yang menuntun. Kita sebagai guru harus bersikap AMONG. Kita dapat menerapkan pola asah, asih, dan asuh. Yang keenam, menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat keadaan. Kodrat anak adalah bermain, maka saya akan mengintegrasikan pembelajaran agar sesuai dengan kelas menjadi hidup, penuh warna, dan menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan di sekolah. Di antaranya adalah 1. Pendidikan sejatinya berhamba pada anak. Kemudian yang kedua, pendidikan menuntun anak sesuai karakteristik anak atau minat dan bakat anak. Dan selanjutnya adalah pendidikan bukan hanya pada pengetahuan dan akademis, tetapi menanamkan budi pekerti yang baik. Demikian pemaparan saya terkait koneksi antar materi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf banyak salah kata dalam penyampaian. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.